Ya, kita lihat bagian otak berikut ini. Ini ada otak besar atau cerebrum, lalu ada talamus. Jadi hubungannya dengan neuron sensoris, semua rangsangan dari neuron sensoris akan dikumpulkan ke talamus, baru dihubungkan dengan otak besar. Lalu ada hipotalamus, ini hubungannya dengan pengaturan harian. Jadi untuk waktu biologis, kapan mesti tidur, lalu timbulnya rasa lapar. Lalu ada kelenjar pituitari, ini bagian yang berupa tonjolan ini, disebut juga kelenjar hipofisis. Lalu ada corpus callosum, ada otak tengah, lalu ada otak belakang yang terdiri dari pons paroli, otak kecil, dan medula oblongata. Nah, jangan tertukar dengan sumsum tulang belakang. Kalau medula oblongata ini merupakan sumsum lanjutan, merupakan bagian dari otak, sedangkan sumsum tulang belakang disebut medula spinalis, ya, bagian dari ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya ini ada gambar otak besar, ya, ada berbagai area. Di sini ada area vertical, ya, ada area Broca. Kalian bisa baca di sini. Ini cerebrum. Cerebrum ini terdiri dari banyak area. Ya, secara umum dibagi menjadi 4 lobus. Ada lobus frontal, jadi bagian depan. Ada lobus parietal, bagian yang ubun-ubun. Lobus occipital dan lobus temporal. Lihat di sini, lobus frontalis beserta dengan fungsinya, lobus parietalis, lobus temporalis, dan lobus occipitalis. Ini adalah cerebellum. Cerebellum ini adalah otak kecil terletak di bawah otak besar, terdiri atas dua belahan, kiri dan kanan, yang dihubungkan oleh jembatan Parol atau pons paroli. Nah, fungsinya dari cerebellum ini adalah pusat pengatur keseimbangan tubuh, lalu untuk koordinasi gerak otot dan posisi tubuh. Berikut adalah fungsi dari pons paroli: menghantarkan impuls dari otak bagian kiri dan kanan, menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang, mengatur frekuensi dan kekuatan bernapas. Lalu ada diencephalon, otak depan, yang terdiri dari hipotalamus dan talamus. Hipotalamus ini sebagai pusat pengatur suhu. Nah, ini ya, selera makan, keseimbangan cairan tubuh, haus, tingkah laku, kegiatan reproduksi, regulasi pituitari. Lalu talamus merupakan pusat pengaturan sensori, penerima dan penerus impuls dari saraf tepi. Satu lagi ada epitalamus, terdapat badan pineal yang berperan dalam fungsi endokrin. Jadi hubungannya dengan hormon. Ada juga kelenjar pituitari sebagai sekresi hormon. Nah, ini bagian-bagiannya. Kita bisa lihat bagian-bagiannya. Ini hipotalamus. Nah, ini bagian dari posteriornya dari kelenjar pituitari. Nah, ini kelenjar pituitari atau hipofisis. Nah, ini ada
epithalamus, ada bagian yang disebut pineal gland, mesencephalon atau otak tengah, berukuran kecil, mempunyai saraf okulomotoris. Jadi untuk pergerakan bola mata, di depan otak tengah terdapat kelenjar hipofisis, ya, atau kelenjar pituitari, hipofisis. Pusat refleks penglihatan si otak tengah ini. Lalu sebagai pusat pengaturan refleks pendengaran. Lalu ada bagian yang disebut sebagai batang otak, yaitu mesencephalon, pons panli, dan medula oblongata. Lalu sistem limbik ini merupakan fungsi sebagai pengendali emosi. Fungsi sebagai pengendali emosi seperti tertawa, marah, menangis, tersipu, membantu mempertahankan keseimbangan hormonal, rasa haus, lapar, dorongan seksual, pusat kesenangan, motivasi, belajar. Sistem limbik adalah tempat bersemayamnya kejujuran dan rasa cinta. Lalu ada sumsum lanjutan atau medula oblongata, terletak di depan otak kecil. Nah, di sini medula oblongata, sumsum lanjutan, terletak di depan otak kecil dan di bawah otak besar, merupakan penghubung pons dan medula spinalis. Fungsinya mengatur denyut jantung, kecepatan pernapasan, penyempitan pembuluh darah, gerak alat pencernaan, menelan, mengatur refleks fisiologis seperti batuk, bersin, bersendawa, mual, dan muntah. Lalu sumsum tulang belakang atau medula spinalis, ini terletak di ruas tulang belakang. Nah, jadi sumsum tulang belakang itu ada di ruas-ruas tulang belakang, di ruas tulang punggung. Fungsinya adalah penghantar impuls saraf dari dalam ke otak, lalu sebagai pusat gerak refleks. Oke, demikian untuk saraf. Nah, untuk saraf pusat. Nah, untuk slide yang berikutnya, yaitu slide keempat, itu akan membahas mengenai saraf tepi. Oke, terima kasih atas perhatiannya.